Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan pertama ya untuk kelas ibu untuk mata kuliah asuhan keluarga berencana. Betul ya? Berarti sebelum kita mulai pembelajaran biasanya harus kenalan dulu karena tidak kenal maka tidak sayang. Tidak tahu. Oh, Ya, maka langsung sayang ya. Iya. Oke, kalau di PowerPoint bisa dilihat profil singkat ibu. Jadi nama saya Ibu Sukmawati, bisa dipanggil Ibu Sukma, tapi jangan disingkat ya. Jadi harus lengkap Bu Sukma, jangan disingkat. Kemudian untuk tahun kelahiran 91, seumur ya. Iya. Oke, terus untuk nomor telepon ibu, sipernya bisa hubungi ibu di nomor telepon 085 330 terakhirnya nanti salah satu aja yang ngechat untuk bertindak sebagai siper mata kuliah asuhan keluarga berencana. Baik, Bu. Kemudian selain nomor handphone bisa juga komunikasi by email. Emailnya bisa dicatat juga untuk misalnya pengiriman tugas atau mau ada kiriman laporan gitu ya. Nanti bisa by email juga. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Terkait perkenalan? Apa? Ibu asli mana? Kalau ibu kebetulan aslinya di luar Jabodetabek, jadi Sulawesi Selatan. Ada yang sekampung? Enggak. Bagus ya Mbak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita mulai untuk materinya? Ibu kuliah di mana, Bu? Oh, oke. Untuk riwayat pendidikan tinggi, singkatnya ibu lulusan dari Makassar, Universitas Hasanuddin. S2. Ya, UNHAS. Ada yang tahu? Iya. Mau lanjut di sana ya? Insya Allah. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Untuk materi pertama hari ini kita akan bahas terkait macam-macam alat kontrasepsi, nggak langsung kondom. Jenis-jenisnya dulu. Ada yang tahu apa jenis-jenis alat kontrasepsi? Ada kondom, ada pil. Oke, ada lagi? Suntik. Ada lagi? Ayudi. Implan. Oke, implan. Yang paling sering kalian dengar apa? Kondom. Oke, kondom. Pil. Oke, terkait kondom, ada yang bisa jelasin? Apa itu kondom? Kemudian fungsinya untuk apa? Kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat. Untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Oke, Salah satu kontrasepsi yang melindungi dari HIV. Oke, dari HIV. Ada yang bisa menyimpulkan dari tiga tadi secara lengkap? Oke, coba. Yang ini yang di sudut siapa namanya? Alia Rahma. Alia Rahma. Oke. Iya. Bisa disimpulkan definisi dari alat kontrasepsi kondom apa? Kondom itu alat kontrasepsi yang berbentuk plastik atau latex, elastis, terus dia dipakai di laki-laki. Fungsinya untuk banyak ibu, untuk mencegah dari IMS, untuk mencegah sperma masuk dalam rahim. Terus ya mudah didapatkan. Oke, mudah didapatkan. Berarti tapi tidak digunakan Tidak, sembarangan, gitu ya? Iya. Oke, betul. Jadi secara lengkap alat kontrasepsi kondom itu adalah salah satu alat kontrasepsi. Nah, kemudian temannya juga tadi jawab kontrasepsi darurat, betul. Kenapa? Karena misalnya, oh ibunya nih awalnya menggunakan pil, tapi lupa minum pil. Nah, alat kontrasepsi daruratnya adalah kondom. Nah, kemudian yang paling penting tadi fungsi dari kondom adalah mencegah dari penyakit seksual. Nah, ini adalah satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa melindungi diri dari IMS. IMS-nya tadi adalah salah satunya HIV. Ada yang tahu HIV seperti apa? Banyak ciri-cirinya. Oke, coba sebutkan 3. Oke, ada yang tahu ciri-ciri dari HIV? Tahu, Bu. Oke. Sakit kepala, demam, terus sariawan. Ini Apa? Ada lagi? Ada luka di badannya. enggak ada luka di Kemaluan. sekitar area kemaluan juga, Bu. Oke. Misalnya anak-anak. Alat reproduksi ya. Iya. Oke, ada lagi? Ada jengger ayam, Bu. Di bagian aja, Bu. Oke, jengger Berat bentuk seperti badannya ini. menurun. Oke, berat badan oke. Semua yang disebutkan tadi memang betul adalah ciri-ciri dari HIV yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit Seks menular bebas. seksual, ya. Jadi salah satunya adalah dengan seks bebas. Nah, kita kembali ke kondom. Nah, kondom itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi dia bahannya karet,
Kemudian memang betul tadi mudah didapatkan, di mana aja boleh, bisa di Pinggir jalan. minimarket, di warung-warung, tapi ini fungsinya adalah edukasi. Jadi bisa tahu bagaimana fungsi dan penggunaannya. Tapi tidak untuk dipergunakan secara bebas. Misalnya contoh, oh berarti aman ya Bu, nggak apa-apa lah, berarti bisa lakukan seks bebas misalnya. Nah, masih pacaran, nah itu memang harus diedukasi. Apalagi kan sekarang kita lihat dengan pergaulan bebas, minimal dia kalaupun sudah menjadi pelaku dari seks bebas, minimal terhindar dari penyakit menular seksual, sehingga tidak menjadi penyebaran penyakit menular seksual ke masyarakat yang lain, gitu ya. Nah, jadi pada saat kalian nanti tahu edukasinya seperti apa, harus tahu siapa yang menggunakan kondom dan di mana digunakan, gitu. Jadi untuk seorang bidan bukan bahwa untuk mengedukasi dalam artian yang negatif ya, tapi memang kita harus menjelaskan secara rinci karena biasanya ada yang salah persepsi. Misalnya contoh, Pak ini kondom digunakan, percontohannya tangan, misalnya digunakan di jari. Nah benar-benar karena emang orangnya mungkin minim pendidikan, digunakannya di jari, akhirnya istrinya hamil. Nah, karena nggak tahu, jadi benar-benar harus minimal kita menggunakan alat bantu adalah yang real. Misalnya kita menggunakan pantong, yang betul-betul adalah alat reproduksi dari pria. Jadi diperlihatkan cara menggunakannya. Iya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kondom itu juga kita harus tahu bahwa ini adalah dia bahan alami, jadi aman untuk berinteraksi dengan kulit manusia. Tetapi tidak sedikit misalnya ada pasien nih, kita harus tanya dulu, ada nggak sensitivitas kulitnya? Karena jangan sampai memang dia iritasi dengan bahan karet gitu ya. Jadi kalau memang pasiennya sudah mengeluh ada iritasi atau ada keluhan kulit sensitif, ini tidak dianjurkan, perlu konsultasi lebih lanjut dengan dokter atau bidan. Gitu ya. Jadi nggak semuanya cocok, tergantung dari si pasien. Gitu ya. Baik Bu. Oke, kemudian ini adalah beberapa tadi fungsi kondom, sebagiannya sudah disebutkan dalam kalian. Pertama adalah mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual, termasuk HIV. Nah, kemudian bisa dipakai bersamaan dengan metode KB lain. Kenapa? Makanya tadi dibilang kontrasepsi darurat. Contoh misalnya suntik. Harusnya suntiknya tanggal 1, tapi tanggal 10 baru ingat. Kalau suntiknya atau misalnya bidannya baru ada. Kondom jadi pengganti nggak apa-apa. Jadi kontrasepsi darurat, gitu ya. Itu maksudnya bisa dipakai dengan metode KB lain, gitu ya. Nah, kemudian mudah didapat dan digunakan. Nah, karena memang gampang untuk menjelaskan. Sisa menggunakan penjelasannya itu menggunakan alat bantu yang real, gitu ya. Nah, kemudian perlu bicara dengan pasangan. Nah, karena kadang-kadang ada pasangan yang nggak suka pakai kondom, gitu. Jadi misalnya ada yang terganggu dengan bahan karetnya tersebut, termasuk dari pasangan pria atau pasangan dari si perempuan. Karena kan intinya untuk pasangan suami istri, namanya pasangan artinya harus ada komunikasi dua arah antara suami dan istri, gitu ya. Nah ini kan kondom kan untuk fungsi dari kedua pasangan, jadi harus komunikasinya kedua arah, ya. Iya Bu. Nah kemudian alat kontrasepsi selanjutnya ada yang dikatakan dengan diafragma. Ada yang pernah dengar? Belum. Tapi kalau lihat bentuknya, Kondom perempuan. kenapa? Kondom perempuan. Kondom perempuan. Ada lagi? Taunya itu sih Bu. Taunya kondom perempuan. Berarti perempuan yang menggunakan. Iya. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi diafragma itu adalah mangkuk karet yang fleksibel dengan pinggir yang mudah dibengkokkan dan diselipkan pada bagian atas vagina. Ada yang bisa membayangkan? Kayak menstrual cup. Nah, jadi betul. Itu elastis gitu ya Bu ya? Iya, elastis. Jadi bahannya hampir sama dengan kondom, tapi dia lebih kaku. Kenapa? Karena kan alat kontrasepsi fisiologi bentuk dari laki-laki dan perempuan kan berbeda. Iya. Nah, kalau yang ini mengikuti bentuk dari alat reproduksi perempuan. Nah, jadi misalnya gambar yang di atas kan itu mangkoknya yang bulat seperti ini ya, kayak gini nih. Iya. Nih, nah ini cangkang seperti ininya, ini yang menutupi nanti di alat reproduksi vaginanya. Nah, jadi yang mangkok inilah yang menghalangi nanti sperma dari laki-laki. Oke, jadi itu untuk sekilas terkait dengan diafragma. Nah, untuk fungsinya hampir sama dengan alat kontrasepsi pada umumnya untuk mencegah kehamilan. Sisa bagaimana dengan efisiensi dan bentuk penggunaan dari alat kontrasepsi tersebut. Tapi kalau terlalu kuat bisa bocor kan Bu? Bukan masalah kuat, tapi lecet pada alat alat reproduksi wanita. Nah, jadi ini. Ini sama sih. Nah, jadi ini adalah, ini kan bentuk
mangkok. Nah, yang dioleskan ini bukan odol ya. Ini semacam jelly. Nah, jelly itu adalah untuk memberikan efek relaksasi atau pelumas untuk di bagian karet ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kan lubang vagina ya. Nah, ini dipasang di sini nih. Dipasang, nah bentukannya nanti ini ke dalam. Nah, jadi bentukannya dia yang karet itu yang akan menghalangi sperma pada saat pengeluaran di dalam di dalam liang vagina perempuan. Ini yang menghalangi untuk masuk sperma dari laki-laki sehingga tidak terjadi konsepsi atau proses terjadinya kehamilan, gitu ya. Nah, kemudian diafragma juga itu ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, kalau keuntungannya hampir sama dengan alat kontrasepsi lain. Kalau kerugiannya adalah bergantung dari kepatuhan cara penggunaan. Jadi kalau misalnya ibunya nggak usah pakai dulu karena nggak nyaman, nah itu artinya nggak patuh untuk menggunakan alat kontrasepsi. Jadi kurang lebih itu aja. Nah, kemudian dia harus ada menunggu setelah dipasang, harus menunggu dulu 10-15 menit baru boleh berhubungan seksual. Karena menunggu tadi yang mangkuknya itu kan ada zat di situ tuh, jadi harus dipastiin dulu terpasang dengan baik, kemudian sudah terkoneksi dengan liang vagina si ibu, kemudian jelinya juga sudah berfungsi, baru boleh melakukan hubungan seksual. Itu aja sih biasa kadang-kadang. Biasanya kan pada pasangan kan kalau sudah muncul orgasme sudah harus segera melakukan. Nah, kalau ini nggak boleh. Gitu. Harus nunggu 10-15. Nah, ketika itu dilakukan kurang dari 10 biasanya tingkat efektivitasnya menjadi menurun. Berarti Ini nggak enak loh, Bu. Enggak, kalau Ya, itu makanya kenapa harus dikomunikasikan dua arah, nyaman apa enggak untuk berarti menurun. kalau kondom ini jangan dipakai cara baik-baik. Jarang dipakai. Makanya kan belum terlalu familiar juga kayaknya untuk di Indonesia khususnya. Gitu ya. Mending gak usah pakai. Tapi kalau ada yang mau coba nanti ketika berkeluarga, silakan. Kalau suka berkeluar. Tapi kan kalian masih muda-muda jadi masih lama ya. Ibu, Apa? kalau tadi kan kondom laki-laki itu kan dijual bebas istilahnya ya. Nah, kalau ini itu sama apa enggak? Kalau ini sebenarnya untuk kategorinya bebas juga, cuman memang karena belum terlalu familiar dan belum terlalu banyak peminatnya, makanya seolah-olah masih susah didapatkan. Padahal memang masih kurang peminat aja, makanya tidak terlalu berniat untuk diperjualbelikan karena untuk sellernya juga belum terlalu bagus gitu. Tapi kalau untuk sebenarnya untuk aksesnya juga seperti kondom, cuman ini bedanya di perempuan menggunakan. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya selain kondom dan diafragma ada spermisida. Ada yang tahu spermisida? Belum. Oke. Itu membunuh sperma. Kalau ini tahu apa? Tahu Sperma. Oke, ini spermisida bentuknya. Itu membunuh sperma gitu ya, Bu? Bukan membunuh, menghalangi. Kalau membunuh kayak kesannya Itu bentukannya Kejam. kayak gel atau gimana sih? iya. Ini. Jadi spermisida itu adalah zat kimia yang dapat melumpuhkan sampai mematikan spermatozoa. Nah, jadi dia adalah menyebabkan sel membran atau terpecah, memperlambat pergerakan sperma. Nah, ini cara penggunaannya seperti apa? Ini. Jadi dia bentuknya krim atau busa. Nah, kemudian dia dipakaikan ini 10-15 menit juga itu diaplikasikan. Jadi disimpannya di alat vagina perempuan. Nah, jadi zat kimia itu nanti yang akan memperlambat atau membunuh dari sperma tersebut. Gitu. Ya? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kondom, diafragma dan spermanya? Ibu izin bertanya, itu nanti diolesinnya tuh di apa liang vaginanya atau di dalamnya? Iya, kan fisiologi dari vagina itu kan di sini ada dari mulut vagina, lubang vagina sampai liang senggama. Nah, dioleskannya itu mulai dari liang vagina di dalam. Karena kalau di luar takutnya malah tidak masuk ke dalam liang vagina sehingga tidak efektivitas untuk membunuh sperma. Karena kan sperma keluarnya di liang vagina. Ya. Jadi pengolesannya pun di dalam lubang vagina, bukan di luar pintu vagina luar. Tapi itu kalau misal ada yang pakai spermida ini, Spermisida? iya spermisida ini ada yang pernah ini nggak kayak kebobolan gitu? Ada, karena ini tadi cara pengolesan nggak tepat, kemudian ini 10-15 menit. Karena kan namanya zat kimia harus ada reaksi dulu. Sama kalau kita misalnya minum obat, terus kita langsung minum susu, artinya kan obat tidak berfungsi. Karena nunggu reaksi obat dulu, baru kita bisa minum yang lain karena ditunggu reaksinya dulu. Sama dengan spermisida.
Jadi ditunggu dulu bereaksi, baru kita boleh menyerang gitu. Itu Ya. ada efek sampingnya nggak, Bu? Kalau untuk efek samping, itu lagi karena namanya zat kimia, kita harus memastikan adaptasi dengan kulit pasien beda-beda. Balik lagi, karena ini kontaknya area sensitif, maka bisa dipastikan harus dulu cocok dan tidak ada terjadi sensitivitas pada kulit yang vagina. Karena kan kulit biasa sama permukaan kulit vagina kan beda, sensitivitasnya lebih sensitif. Nah, makanya harus perlu dipastikan sebelum penggunaan betul-betul aman, apakah tidak ada sensitivitas pada si pasien. Gitu ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Implan? Sudah tahu? Sudah. Oke, saya rasa sudah familiar ya dengan implan. Ada yang tahu di mana dipasangnya? Di lengan. Di lengan. Oke, di lengan. Sudah ada yang pernah pasang implan? Belum. Lihat. Ada yang pernah lihat Oh, iya, pasang pernah. implan? Lihat samanya. Nah, berarti kalian sudah tahu, minimal sudah bisa membayangkan implan itu dipasang di mana, pengerjaannya seperti apa. Tinggal kalian nanti menunggu menjadi pelaku untuk pemasangan implan atau bahkan pengguna implan. Iya. Kalau secara sekilas kalian tertarik nggak untuk pakai implan? Enggak. Kenapa? Sakit. Sakit, Bu. Kan belum ngerasain. Itu Bu, tusuk juga nggak sih Bu? Kayak risih juga Iya nggak sih, Bu. Oke. Takut kalau kan kayak angkat-angkatan barang gitu Ah, loh. nggak boleh bawa yang Oke, berat. Iya. Apalagi mau angkat beban hidup ya. Iya. Oke. Oke, kita lihat dulu definisi dari implan. Jadi implan itu adalah hormonal. Nah, hormonal jangka panjang. Kenapa disebut jangka panjang? Karena memang jangka waktu efektivitasnya adalah 3, 5 sampai ada yang 10 tahun. Nah, kalau misalnya suntik kan beda, ada suntik 1 bulan, 3 bulan. Nah, kalau ini ketika pasang 1 kali, dia bisa efektivitasnya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Yang artinya ibunya bisa menjeda punya anak mulai dari 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun baru mempunyai anak. Tapi misalnya 3 tahun nih ibu pasang, Bu Bidan saya mau pasang implan yang 3 tahun. Tapi misalnya ternyata 1 tahun ada keinginan lagi untuk punya anak, boleh langsung dilepas kemudian bisa program untuk hamil. Jadi maksimalnya 3 tahun, kemudian setelah 3 tahun kalau ibunya masih mau menjeda untuk punya anak, artinya harus mengganti implan yang ada di dalam tubuh si ibu. Karena efek hormonal tadi sudah habis. Jadi walaupun masih ada batangnya, kemudian sudah 3 tahun, ibunya tidak mengganti, berarti bisa kemungkinan untuk terjadi kehamilan. Karena yang berfungsi mencegah kehamilan adalah hormonal ini, gitu ya. Nah, kemudian kenapa implan juga disebut dengan alat kontrasepsi yang sangat efektivitas? Karena tingkat kegagalannya hanya 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Artinya hampir 100% tingkat keberhasilan pengguna dari implan. Gitu. Ya. Jadi nanti boleh dikasih pilihan ke ibunya untuk jangka panjang seperti apa yang baik. Gitu ya. Oke, keuntungannya daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang sudah pasti gitu ya. Kemudian tempat pemasangan implan sudah tahu tadi di lengan, sepertiga lengan atas. Oke, selanjutnya adalah alat kontrasepsi IUD. Ada yang tahu IUD dipasang di mana? Ada. Iya, Di rahim. Ya di Di rahim. Ada yang sudah pernah lihat? Sudah. Pernah pasang? Belum. Oke. Lihat pemasangannya. Nah, selain kita sebut dengan IUD, orang lain biasa menyebutnya cover T. Kenapa? Karena Huruf belum. T. Jadi karena bentuknya seperti huruf T. Nah, alat kontrasepsi IUD ini fungsinya adalah untuk melindungi sperma masuk ke apa? Saluran ovum. Nah, jadi yang 2 batang ini kan rahim kita kan bentuknya seperti ini ya. Iya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah area rahim untuk konsepsi di daerah sini kita umpamakan rahim. Nah, yang ini masuk ke dalam lubang ovarium itu tertutup sehingga spermanya nggak bisa masuk nanti untuk membuahi si ovum di dalam rahim. Gitu ya. Iya Bu. Nah, IUD juga hampir sama tadi sama implan, jangka panjang. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Oke, IUD itu adalah dia dalam rahim kemudian dari plastik dan harus diganti setelah periode tertentu. Misalnya setelah 3 tahun harus diganti, 5 tahun, 10 tahun. Nah, kemudian ada yang tahu dari semua alat kontrasepsi tadi, dari suntik, dari pil, dari spermisida, dari implan, dari IUD, ada yang tahu mana yang paling efektivitas untuk pasien? IUD.
Ada yang lain selain dari Ayudi? Kontrasepsi darurat juga bukan dong. Oke, ada lagi? Oke. Ada yang mau punya pendapat lain terkait alat kontrasepsi yang paling efektivitas untuk ibu? Apa? Tubektomi. Oke, sudah ada yang tahu bahkan dari tubektomi. Ibu belum menjelaskan tapi sudah ada yang tahu. Berarti kelasnya hebat-hebat ya. Pintar-pintar. Oke, ada yang mau tahu yang mana yang paling efektivitas? Apakah tubektomi memang, apakah IUD, apakah implan? Ayudi Bu. Mau. Oke, jadi perlu digarisbawahi dulu. Kalau kita berbicara terkait dengan efektivitas, secara teori betul kita bisa mengatakan IUD, tubektomi, implan adalah yang paling efektivitas. Kenapa? Jangka panjang, pemasangannya juga aman. Tapi kalau kita sudah menyangkut ke pasien, berarti kita harus tahu dulu semua yang terbaik terhadap pasien adalah tergantung ke kebutuhan pada pasien. Jadi misalnya nih, Ibu Desi datang nih ke Ibu. Bidan Sukma, saya mau pasang alat IUD. Oh iya Bu, Ibu Desi paling cocok sama IUD. Nggak ada yang lain selain IUD yang paling cocok buat Ibu Desi. Itu nggak bisa. Nah, tapi secara teori kita boleh menjelaskan, Bu, untuk alat kontrasepsi terbaik ada IUD, ada implan, ada ini. Ibu Desi kira-kira cocoknya yang mana, butuhnya yang mana. Nah itu. Jadi kalau ditanya nanti, Bu Bidan saya apa yang terbaik ya? Oke Bu, baik, saya akan jelaskan nanti Ibu yang memilih. Nggak boleh langsung jawaban tadi, IUD Bu, tubektomi Bu, apalagi langsung mau ditubektomi. Ya, nggak boleh, harus dikonseling dulu. Gitu ya? Oke, paham sampai sini? Paham Bu. Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, mana alat kontrasepsi yang paling cocok untuk Ibu? Jawabannya berarti? Sesuai Oke. Kalau Ibu bertanya nanti di soal misalnya, alat kontrasepsi yang efektivitasnya paling tinggi, baru tadi jawabannya IUD, kemudian implan, tubektomi tadi salah satunya gitu. Jadi bedakan makna dari pertanyaan. Baik Bu. Oke, paham sampai sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Oke. Oke. Kalau suntik, saya rasa ini yang paling familiar dan mungkin ibu-ibunya dari ada ini menggunakan suntik. Iya. Ada yang kenal ada berapa macam suntik? Tiga. Tiga. Ada yang bisa menyebutkan? Satu bulan, 3 bulan, 3 bulan. Oke, jadi 1, 2, 3. Oke, tapi khusus untuk yang 2 bulan itu masih jarang dipakai. Kebanyakan adalah 1 bulan sama 3. Ada yang tahu beda dari 1 bulan sama 3 bulan? Kombinasi sama kandungannya. Kalau 1 bulan itu langsung dikombinasi. Bagus untuk ibu menyusui. Kalau yang 3 bulan gitu untuk ibu menyusui. Oke. Ada yang mau menambahkan? Oke, betul. Jadi 1 bulan itu adalah kombinasi. Nah, kalau 3 bulan isinya hanya apa? Progesteron. Jadi harus bedakan 1 bulan itu cocoknya untuk apa, kemudian kandungannya seperti apa. Karena nanti pasiennya bertanya, Bu Bidan kenapa saya harus dikasih 1 bulan ya? Oh, nanti dijelaskan, oh ibu alasannya seperti ini karena ibu menyusui makanya cocoknya seperti ini, karena 3 bulan dia tidak menghambat ASI karena proses kerjanya seperti ini, dan dijelaskan sampai serinci itu, gitu ya. Nah kalau untuk yang 1 bulan balik lagi, jadi tidak semua juga yang menyusui cocok dengan 3 bulan, ya. Ada juga yang cocok tapi harus diberikan kontraindikasinya, misalnya menyusuinya tidak cocok tapi cocok di badan ibu gitu kan. Karena kan misalnya ada ibu, oh yang 3 bulan Bu untuk menyusui, tapi ternyata ada sakit kepalanya berlanjut, perdarahannya banyak, artinya kan tidak cocok. Berarti bisa disarankan untuk alat kontrasepsi yang lain, gitu ya. Nah kemudian untuk penyuntikan alat suntik di mana? Di bokong. Bokongnya bagian Sepertiga. Paha luar. sepertiga paha luar. Bahasa medisnya? Di Kiri kanan sepertiga apa? Paha luar, oke? Kanan. Paha luar, bahasa medisnya sepertiga Anterior. yes. Oh iya. Oke. Jadi jangan takut ngejawab, nggak apa-apa, kan nggak ada poin salah dan benar, jawab aja gitu ya. Oke, jadi kalau ditanya
Posisi penyuntikan untuk alat kontrasepsi suntik di mana? Sepertiga sias. Nah, kalau untuk misalnya kita berada di tengah-tengah masyarakat yang masih minim pendidikan, nggak apa-apa. Kita tadi nyebutkan sepertiga paha bagian luar, Bu, disuntik ya Bu, sepertiga paha bagian luar gitu, ya. Cara pengukurannya Anda sudah tahu? Sudah. Gimana? Ada bisa contohkan? Coba Ros ke depan coba. Sini. Coba sini. Oke, coba. Biar teman-temannya lihat ya. Iya, Bu. Coba gimana? Soalnya posisi tangannya. Posisi tangannya ini nggak ada pantomnya lagi. Oke. Bukan ini. Ya, ini nih pantatnya nih, contoh Iya, bongongnya. di sini ya. Jadi sepertiga bagian luar, jadi di sininya nih. nah, jadi berarti posisi suntiknya di mana? Kan ini ya Bu. Nah, Yuka sini ya. coba ada bantuin temennya, coba Desi deh. Oh, iya, Desi. Oke, coba. Oke, mana? Coba. Misalnya, Bu Denros mau nyuntik ya, misalnya contoh. Kan ini segitiga ya. Mm-mm. Nih, di sini Bu. Sini ya. Oke. Jadi untuk paling lebih mudahnya sebenarnya adalah misalnya nih, kita kan ngambil nih ada potongan nih paha sama pantat ya untuk panggul. Nah, kemudian kita tarik ke sini nih. Nih, ini yang paling terjauhnya nih, yang ini jari tengah sama ibu jari, kemudian telunjuk langsung ambil posisi pertengahannya. Lebih mudah ya. Nah, ya. Iya, berarti, Bu. Jadi gini ya, ditarik Gini dulu ya, Bu, ya? sejauh ini, kemudian kita langsung tengah. Gitu. Oke. Oke, nanti lebih lengkapnya kita akan lakukan praktikum di laboratorium. Suntik Oke, beneran Bu. Boleh? Beneran, Bu. ya. Ada yang mau jadi Langsung. Ada yang mau jadi Nanti Boleh. pesennya apa aja Bu? Iya. Yulis langsung. Oke, kita lihat selanjutnya cara kerja alat kontrasepsi KB, mencegah ovulasi, lender serviks yang kental, kemudian mengurangi kecepatan ovum. Kalau tadi alat kontrasepsi yang sebelumnya mengurangi pergerakan dari sperma, kalau suntik mengurangi kecepatan dari ovum. Kalau sperma terdapat pada pria. kalau ovum Wanita. Oke, jangan sampai kebalik. Iya. Ya, Bu, sperma saya kurang bagus. Nah, ini balik. Oke, KB suntik keuntungan dan kerugian berdasarkan secara teori. Nah, jadi secara teori kita sampaikan ke pasien, tapi tidak mesti semua keuntungan ini akan dirasakan oleh si pasien. Kadang-kadang yang menurutnya suntik kerugian itu tidak terjadi di ibunya, gitu ya. Atau misalnya keuntungannya ini, tapi tidak terjadi di ibunya, justru kerugian yang dialami oleh ibu. Gitu, jadi tergantung sama pasien. Salah satu keuntungannya adalah suntikan tidak dapat ditarik lagi, kemudian diperlukan penyuntikan yang teratur. Jadi misalnya harus datang tanggal 4, berarti harus datang tanggal 4. Nggak boleh cepat, nggak boleh lewat. Kalau lewat artinya mengurangi efektivitas suntik tersebut. Kalau kecepatan juga bisa mengganggu pola dari kinerja hormon gitu. Nah, kemudian kalau kerugiannya adalah tidak melindungi penyakit menular Seksual. Tadi alat KB satu-satunya melindungi apa? Kondom. Oke, jadi satu-satunya alat kontrasepsi yang melindungi dari MS adalah Kondom. Mal. Ada yang tahu mal? Tahu. Apa? Metode laktasi. Metode Amorelaktasi. aminorelaktasi. Ada yang tahu cara kerjanya gimana? Merapnya. Hah? Menyusuinya sering, menyusui sering enggak. Menyusui eksklusif. Menyusui sering, menyusui eksklusif. Sering sama eksklusif sama apa enggak? Beda. 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 Kalau sering, Sering menuju eksklusif. tapi kalau eksklusif Sudah Pasti sering. Oke. Ih, hebat-hebat ya siswanya ini. Oke. Oke, jadi metode amenorelaktasi adalah dikhususkan bagi ibu yang punya komitmen dari awal untuk menyusui secara Eksklusif. eksklusif. Itu artinya apa? Dari kapan sampai kapan? dari 2 usia jam sampai Oke, jadi selama 0 sampai 6 bulan ibunya boleh free menggunakan alat kontrasepsi, tetapi bisa terhindar dari kehamilan. Karena ketika ibu menyusui, hormon oksitosin keluar. Nah, hormon oksitosin meningkat, maka progesteron pun ikut meningkat. Ketika progesteron meningkat, maka proses penebalan dinding rahim juga ikut terjadi. Sehingga proses untuk konsepsi sperma dan ovum tidak bisa terjadi karena ada penebalan dinding rahim dan
Pengentalan lendir cervix. oke gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibunya sudah komit tanpa ada gejala apapun mau menyusui, ibunya nggak apa-apa, nggak pakai alat KB. Tapi setelah 6 bulan itu sudah harus diwajibkan menggunakan alat kontrasepsi. Walaupun misalnya saya mau 2 tahun Bu, karena saya mau menyusui 2 tahun, nggak boleh, karena kan nggak full menyusui, karena sudah ada misalnya 6 bulan ke atas sudah ada makanan pendamping. Makanan pendamping, sudah hebat-hebat ya jadi bidan. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah ya. Oke. Langsung lahir. Nah, keuntungan dari MAL, efektivitasnya tinggi, mengurangi perdarahan, meningkatkan hubungan psikologis ibu dan anak, ya kan? Karena ada Ikatan batin. ikatan batin, biasa disebut dengan apa? Oke, bonding attachment atau ikatan sentuhan, ya. Karena kan ketika terjadi proses menyusui kan ada perlekatan kulit antara ibu dan bayi, gitu. Kemudian dapat terus merangsang kualitas dan kuantitas ASI, menghindarkan bayi dari keterparahan susu. Dan yang paling penting adalah murah, hemat, dan Aman. 24 jam Gratis. gratisnya ya. Oke, free kan nggak Iya, perlu bayar free. suntik, nggak perlu bayar IUD dan lain-lain. Jadi 24 jam bisa terjadi proses kontrasepsi. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini ya, yang seperti yang tadi dijelaskan, hormon oksitosin terproduksi, kemudian progesteronnya keluar, kemudian nanti ibunya akan terjadi pengentalan lendir serviks dan penebalan dinding rahim. Oke, Bu. Oke. Kalau alat kontrasepsi MOW, ada yang tahu? Tubektomi. Betul, tubektomi karena dia disebut dengan metode operasi Wanita. bukan waria ya, Iya. wanita. Nah, Kalau waria itu yang itu. kalau waria apa? Yang itu. Itu siapa? Oke, itulah pokoknya ya. Oke, cara kinerja metode operasi wanita. Jadi ini kan bentuk rahim perempuan nih di sini ya, di sini. Nah, yang diikat. Jadi metode operasi wanita itu ada yang diikat, ada yang dipotong. Nah, apanya yang diikat sama yang dipotong adalah saluran tuba di sini. Nah, sehingga ketika dia diikat, sperma ketika masuk mulai dari yang vagina sampai yang senggama ke ibunya ini nggak bisa memasukkan sperma ke dalam ovum ibu. Jadi nggak bisa terjadi konsepsi karena spermanya sampai sini doang nih, nggak ada selangnya untuk masuk. Ibu Gitu. itu sama nggak sih sama steril? Iya, ini yang disebut juga dengan steril. Steril itu artinya pembersihan. Tapi kalau kita sebutnya adalah metode operasi wanita atau tubektomi. Kenapa disebut tubektomi? Karena dari kata tuba. Nah, jadi tubektomi. Nah, kemudian kalau ada metode operasi wanita, maka ada metode operasi Pria. Oke, Vasektomi. Oke, vasektomi. Coba kita lihat. Udah nggak ya di sini ya? Nah, kalau di sini tadi kalau tuba falopinya yang diikat, kalau di laki-laki ini adalah saluran vas deferensnya. Jadi saluran terjadinya pengeluaran sperma laki-laki. Jadi ketika diikat, spermanya tidak keluar. Jadi tidak terproduksi. Nah, tapi ini masih menjadi kontraindikasi di antara kalangan medis karena ada yang mengatakan bahwa ini tidak terlalu bagus untuk kelangsungan alat kontrasepsi si pria. Makanya yang masih lebih sering banyak dilakukan adalah tubektomi tadi ke perempuan. Karena perempuan kalau misalnya diikat nih masih bisa dilepas. Gitu. Kalau laki-laki biasanya ada kontraindikasi misalnya ke skrotum atau ke infeksi saluran kencing, ya, atau misalnya gangguan di prostat. Gitu. Makanya ini belum terlalu familiar di sini, tapi sudah ada yang melakukan. Oke, sampai dengan vasektomi ada yang mau ditanyakan terkait alat kontrasepsi? Belum? Ibu izin bertanya. Oke. Kalau seorang laki-laki melakukan vasektomi itu spermanya masih bisa berproduksi? Oke. Kalau spermanya sebenarnya terproduksi selama memang laki-lakinya kan, kalau laki-laki itu kan beda dengan perempuan. Kalau perempuan kan ada masa khusus untuk berhenti memproduksi sel telur. Kalau laki-laki mulai dari usia balik sampai kembali ke tanah, produksi sperma tetap terjadi. Sisa bedanya adalah sampai usia berapa kualitas sperma bisa bagus dan tidak bagus. Tapi kalau untuk produksi terus menerus. Walaupun sudah diikat tetap berproduksi. Sisa fungsinya adalah dia tidak sesuai dengan fungsinya untuk membuahi. Karena tidak terjadi pertemuan antara sperma dan
ovum tadi gitu. Ibu berarti ini masih jarang ya Bu di Indonesia? Iya, tapi untuk jarangnya bukan yang bahwa 1/100, tapi kalau untuk perbandingannya ya sudah ada 20-30% yang melakukan vasektomi. Tapi untuk masih di kalangan masyarakat pendidikan dengan kualitas menengah ke bawah itu masih awam dengan ini. Masih terjadinya adalah tubektomi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, izin tanya. Oke. Kalau untuk tadi yang tubektomi, itu kan katanya ada dua, itu ya ada yang diikat sama yang dipotong. Iya, Nah itu betul. biasanya yang sering dilakukan itu apa sih Bu? Oke. Nah, bedanya adalah diikat dan dipotong. Nah, biasanya untuk diikat dianjurkan untuk ibu 1 kehamilan dengan multigrande. Multigrande ada yang tahu? Iya, lebih dari 5. Oke, di atas dari 5. Kemudian usianya sudah resiko tinggi. Kemudian sudah dengan penyakit genetik yang membahayakan ketika hamil. Nah, biasanya dengan kondisi ini dianjurkan untuk lebih ke potong. Kenapa? Karena kalau diikat itu masih ada kemungkinan untuk lepas ikatannya, sehingga masih bisa terjadi kemungkinan untuk proses hamil. Karena kan ketika ikatan lepas artinya saluran sperma bisa ada tempatnya untuk masuk. Berarti bisa permanen ya Bu? Bisa. Sisa nanti kita lihat kondisi ibu. Tapi ada beberapa dokter walaupun ibunya sudah mau memotong atau steril secara full itu tidak dianjurkan. Karena kenapa? Pernah ada kasus satu ibunya minta disteril nih, suaminya udah sepakat, udah tanda tangan for consent karena sudah percaya diri dengan anak 3. Anak 3 sudah lengkap, cowok cewek, cowoknya 2, ceweknya 1 anaknya. Nah kemudian sudah yakin, dokternya pun sudah nggak apa-apa Bu, diikat aja dulu, siapa tahu nanti masih mau nambah anak atau apa, kita nggak tahu takdir. Kayaknya ibunya enggak dok, saya mau steril full. Ternyata takdir berkata lain. 2 tahun berikutnya setelah steril full, anaknya kecelakaan meninggal 3-tiganya. Jadi nggak ada harapan lagi. Gitu untuk hamil ya. Gitu. Jadi makanya biasa dokter walaupun pasiennya mau tetapi usianya masih muda, kemudian anaknya masih kecil-kecil, biasanya dianjurkan lebih ke ikat. Enggak di steril total. Iya, diikat. Tapi kalau untuk kondisi misalnya tadi yang ibu bilang kemudian resiko tinggi, multigrande, kemudian dengan penyakit genetik yang bisa membahayakan dengan kehamilan, itu biasanya langsung disteril atau dipotong. Ya? Ada lagi yang ditanyakan sampai sini terkait alat kontrasepsi? Tapi sepertinya sudah pada hebat-hebat ya tahu tadi tentang tubektomi lebih awal gitu ya. Kayaknya minggu depannya udah bisa langsung ujian akhir ya. Iya, langsung buka Bu. Oke, langsung hukum. Oh ya nanti kan ada hukum ya. Iya. Oke. Untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan pertama saya kira cukup. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait bagaimana fungsi dan penggunaan asuhan dalam memberikan konseling asuhan kebidanan keluarga berencana pada ibu pasca melahirkan. Gitu ya. Jadi tolong dibaca materinya, kemudian kita akan masuk dan mungkin nanti ada sesi diskusi. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Oke, karena ibu tadi sudah perkenalan di awal, maka selanjutnya adalah ibu yang harus kenal kalian. Ketika ibu bilang namanya siapa? Tolong angkat tangan ya. Oke. Yuka Yulian Nugraheni. Ya, panjang banget namanya ya. Adila Panidia. Oke, mahasiswa terakhir, Ros Tita. Ada hadir Bu. Oke, Ros. Oke. Sudah semua berarti ya? Sudah. Oke, senang bertemu dengan kalian di pertemuan pertama. Selanjutnya kita akan pertemuan kedua di hari Sabtu jam 8. Oke, sampai ketemu di hari Sabtu. Mudah-mudahan kelasnya bisa interaktif seperti tadi. Dan tolong dibaca materi selanjutnya. Kemudian mungkin ada tugas yang menyusul ke sipennya. Untuk di kelas ini sipennya siapa? Yuka Bu. Oke, Yuka, panggilannya Yuka ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Selamat belajar, selamat berakhir pekan, baru awal pekan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat